Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Tangerang akan melaksanakan praktek coaching. Saya Etin Kurniasi dari SMP Negeri 32 Kota Tangerang akan bertindak sebagai observer, dan di sebelah kanan saya Ismayanti Hapsari dari SMP Islam Azamir. Kali ini saya akan bertindak sebagai coach. dan di sebelah kiri saya Lailatul Qodriah dari SMP Negeri 22 Kota Tangerang, dan saya akan bertindak sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isma, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya baik banget Ibu kabarnya. Kalau Bu Etin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Isma. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Isma, kan hari ini ada acara kegiatan coaching ya, Ya, betul. bersama dengan coachingnya Bu Lera ya. Iya. Baik, jadi saya nanti dalam kegiatan coaching Ibu bersama dengan Bu Lela, saya bertindak sebagai observer. Nah, terlebih dahulu kita berbincang-bincang dulu ya terkait dengan kegiatan Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Bu Isma. Yang pertama, sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik nih Bu ya, terkait dengan rubrik untuk kegiatan observasi nanti. Nanti pada saat kegiatan coaching, nanti saya akan mengamati coach dan coach ini apakah sudah mengikuti kegiatan coaching sesuai dengan alur tirtanya, seperti itu ya Bu. Kemudian saya juga akan mengamati nih bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana nanti coachingnya merespon pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan, seperti itu ya. Nah, nanti juga Bu Isma nih jangan lupa dalam kegiatan coaching nanti Bu Isma tidak melupakan prinsip coachingnya nih ya. Yang pertama kan di situ ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Jangan lupa Bu Isma ya, nanti dikaitkan di dalam kegiatan coachingnya. Baik Bu Isma, ini ada beberapa pertanyaan dalam pra observasi kali ini. Yang pertama yaitu yang saya ingin tanyakan adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu Isma kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Baik, terima kasih Bu Etin. Saya sih berharap nanti setelah kegiatan coaching ini saya memiliki kemampuan untuk present atau hadir penuh. Lalu yang kedua, saya juga bisa mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir saya bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya. Baik Bu ya. Nah, yang kedua nih Bu, kompetensi mana nih ya yang akan Bu Isma kembangkan secara spesifik dari kegiatan coachingnya? Baik, kalau untuk lebih spesifiknya nanti saya juga berharap saya juga memiliki kompetensi di mana saya bisa hadir penuh atau present ketika coach saya mencurahkan segala masalahnya, ya, gitu ya Bu ya. Dan juga saya juga berharap saya juga memiliki kemampuan mendengarkan aktif. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih ya. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana nih yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, untuk indikator yang saya harapkan bisa tercapai, saya berharap nantinya coach saya setelah melakukan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan syukur-syukur juga nanti beliau juga bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baik Bu Isma, terima kasih ya atas waktu yang Ibu sediakan untuk kegiatan pra observasi kali ini. Sama-sama, Saya Bu. berharap nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan lancar dan apa yang menjadi permasalahan bisa ditemukan langkah-langkah penyelesaiannya. Amin. Baik Bu Isma, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam, Miss. Bu Lela apa kabar nih? Saya lagi agak murung nih, Miss. Ya ampun, kenapa Bu? Biasanya tuh Bu Lela tuh kan orangnya ceria, ya terus suka nyapa gitu kan. Kok agak-agak beda ya akhir-akhir ini? Ada apa Bu? Itu dia, Miss. Sebenarnya saya sedang ada beban pikiran nih, tapi saya bingung saya mau cerita sama siapa gitu ya. Oh gitu, boleh kok Bu cerita sama saya. Miss Isma ada waktu nggak saat ini? Ada sih, sekarang saya kosong nih 2 jam. Ya udah kalau gitu, yuk kita cerita dulu yuk, Miss yuk. Boleh, Bu Lela juga kosong kan? Iya, saya juga kosong nih hari ini. Yuk, cerita Iya. yuk. Gimana nih Bu, apa nih yang mau diceritain? Iya nih, Miss. Miss kenal nggak dengan Badar kelas 7G?
Badar 7G itu yang duduknya sama si Banu ya Bu ya? Iya bener sekali Miss. Oh yang mohon maaf agak ini ya, eh, tingginya di bawah Banu juga ya? Agak Iya, kecil ya anaknya Bu ya? kecil Oke. badannya. Iya, Iya, ya ingat bener Bu, kenapa Bu? Badar? Iya, jadi si Badar itu kan dia jarang sekolah, Miss. Jadi saya agak kepikiran gitu sama dia. Apalagi kan sekarang udah mau pas nih ya. Jadi saya agak ragu gitu, dia itu nanti bisa mengerjakan soal pas atau tidak gitu, Miss. Oh gitu. Terus Bu, gimana Bu? Lanjutin lagi deh Bu cerita tentang Badarnya ini Bu, lebih lanjut. Iya, karena kan dia jarang masuk. Terus memang Badar ini termasuk anak yang secara kemampuan kognitif agak kurang ya, Miss. Jadi saya tuh kepikiran sekali sama dia. Oh gitu. Jadi kayaknya pembicaraan kita kali ini ya Bu ya. Tujuannya jadi gimana nih Bu? Tujuannya ke Badar tadi ya Bu? Saya sih pengen ada solusi gitu untuk si Badar ini. Kedepannya dia tuh harus seperti apa gitu ya, Miss ya, supaya nanti dia juga bisa lebih rajin lagi sekolahnya, dan juga memang karena mau pas ya, dengan harapan sih mudah-mudahan dia bisa mengerjakan soal pas kedepannya gitu, Miss. Gitu. Jadi mudah-mudahan percakapan kita kali ini bisa menemukan solusi ya Bu ya, Ya, untuk amin. masalahnya Bu Lela itu yang tentang Badar itu. Mudah-mudahan nanti Badarnya bisa jadi rajin ke sekolah lagi ya Bu ya. Terus juga pas juga dia bisa masuk, bisa mengerjakan soalnya Iya, dengan Miss. baik, nggak ketinggalan banget Iya, ya Bu ya. benar, Miss. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Oke, terus gimana sih Bu, lebih lanjut deh Bu, Ibu pernah mengidentifikasi nggak sih tentang masalah Badar tuh sebenarnya apa sih? Ya, jadi Badar ini kan jarang masuk sekolah nih. Kemudian saat dia tidak masuk sekolah, saya hubungi nih orang tuanya. Tapi memang saya lihat di WA-nya, status WA terakhir bapaknya ini itu seminggu yang lalu, Miss. Jadi saya agak sulit juga gitu untuk menghubungi orang tuanya. Gitu ya Bu, jadi lumayan ya Bu ya konflik. Ini Bu, saya mau nanya deh Bu, kalau kita skalain ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10 misalnya ya Bu ya, kira-kira kehadiran Badar di kelas itu di angka berapa Bu? Kalau menurut saya sih kayaknya dia di angka 6 deh. Soalnya kalau dalam 1 minggu ya kan itu 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Dia tuh paling cuma masuk 3 hari doang gitu, Miss. Itu mah Iya, lumayan kurang ya Bu ya, banget. lumayan banget, kurang banget. Itu dari 5 hari sekolah cuma 3 kali masuknya gitu ya, cuma 3 hari. Iya. Itu mah benar-benar lumayan ya Bu, lumayan Iya, parah juga kurang banget itu, kehadirannya Miss, ya Bu ya. kehadirannya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, tadi kan dari 5 hari gitu, cuma 3 hari, itu apa Bu emang hambatannya Badar selama ini yang Ibu tahu gitu Bu, yang Ibu pernah dengar, atau Ibu mungkin pernah ngobrol-ngobrol juga sama Badar, atau dapat info dari temennya gitu Bu. Ibu tahu nggak sih Bu penyebabnya gitu, kenapa Badar bisa sampai segitunya dari 5 hari cuma 3 Cuma hari 3 atau hari gimana doang. ya Bu ya? Itu mah terlalu Kurang lumayan banget ya ya, Bu ya, kurang banget absensinya kehadirannya. masalah banget nanti itu. Gimana? Jadi saat dia ke sekolah nih, waktu dia masuk kan saya panggil tuh si Badarnya. Saya tanya kan, kenapa kamu jarang sekali masuk gitu. Terus menurut pengakuan si Badar, ibunya itu kan baru habis lahiran. Kemudian Badar ini punya 2 adik kan. Yang adik pertamanya itu kan masih balita usia 2 tahun. Sedangkan adik yang keduanya ini yang bayi yang baru dilahirin sama ibunya. Jadi nggak ada nih yang jagain adiknya yang bayi ini, Miss. Gitu, jadi dia di rumah, ibunya baru lahiran, terus dia disuruh jagain adiknya gitu ya. Ampun. Terus kasian juga ya Bu ya, itu mah lumayan Iya, kompleks. complicated juga ya masalahnya ya. Apalagi bapaknya kan juga cuma tukang roti gitu, kerja di pabrik roti. Jadi dia juga nggak bisa bantuin ibunya untuk jaga anaknya adiknya ya Bu. ini. Jadi mau nggak mau Badar yang menjaga adiknya, dikasih beban sama mamanya itu untuk bantu mamanya jagain adiknya ya Bu ya. Itu lumayan berat juga ya kasusnya Iya, Badar ya Bu ya, complicated. Di satu sisi harus jagain adiknya, tambah lagi ekonomi keluarganya juga kurang karena mohon maaf ayahnya kerjanya pabrik roti ya Bu ya. Kita tahu pasti kan penghasilan juga nggak terlalu besar ya Bu ya. Terus dari itu juga tambah lagi tadi masalah kognitifnya ya Bu ya. Terus itu lumayan complicated ya. Lalu gimana Bu, kalau Ibu mau ada rencana apa nih buat nanganin masalah Badar? Atau Ibu mungkin ini nggak sih kayak ada rencana misalnya ngobrol sama orang tuanya atau gimana gitu Bu? Saya sih rencananya nih ya pengen visit langsung gitu ke rumahnya, biar orang tuanya tahu gitu.
bener nggak nih pengakuan si Badar kalau memang dia itu nggak sekolah itu karena jagain adiknya. Jadi saya pengen konfirmasi langsung ke orang tuanya gitu, Miss. Gitu, setuju sih Bu, saya juga setuju banget ya dengan apa namanya ide dari Bu Lela untuk visit ya. Karena kan nanti kalau misalnya Ibu Lela melakukan visit, kita bisa langsung konfirmasi juga ya ke Iya, mamanya. bener sekali, Bener nggak Miss. sih masalahnya seperti ini, beneran disuruh jagain adiknya atau Iya. enggak gitu ya Bu ya. Karena kan masalah absen ini kan salah satu faktor yang bisa menentukan Badar naik atau Bener enggak sekali, gitu ya Miss. Bu ya. Itu saya setuju. Iya bener Bu, saya setuju kalau misalnya Ibu melakukan visitasi gitu kan, selain meng-cross check langsung, Ibu juga bisa nanti lihat ya Bu ya keadaan sebenarnya keluarga Badar seperti apa benar tadi dari ekonomi yang mohon maaf agak kurang gitu ya Bu ya. Iya Bu, saya setuju banget sih kalau misalnya Ibu bisa melakukan visitasi gitu ya ke rumah Badar. Iya, Miss. Tuh. Kalau begitu untuk apa namanya tadi rencana Ibu untuk visitasi, kira-kira Ibu udah mempersiapkan apa aja nih Bu? Saya sih sudah mempersiapkan absensi ya, rekap absensi Badar selama dia di sekolah gitu. Jadi biar ketahuan nih, dia itu nggak hadirnya tuh berapa hari gitu. Jadi biar nanti orang tuanya bener-bener tahu kalau anaknya itu memang jarang ke sekolah gitu. Khawatirnya nanti menurut pengakuan ibunya, anaknya berangkat gitu. Tentunya kan memang dia nggak ada di sekolah gitu. Iya betul ya Bu, kalau misalnya kita udah bawa absen nanti kan bukti buat kita ya Bu, benar kok Bu selama ini memang Badar nggak masuk nih gitu iya. ya. Penyebabnya apa kita bisa cross check juga ya Bu ya. Terus kira-kira nih kalau udah mau visitasi itu sudah tahu juga persiapannya harus apa gitu ya Bu ya. Tindak lanjut Bu Lela untuk melakukan mewujudkan tujuan Ibu tadi melakukan rencana visitasi itu apa Bu? Saya sih mau tetap memantau dia gitu, karena memang saya juga di sekolah kan memang nggak selamanya hadir di kelas 7G yang saya ampu ya Miss ya. Jadi mungkin saya juga butuh bantuan nih dari teman siswa yang ada di kelas 7G gitu untuk terus mantau absen si Badar. Jadi saya pengen kalau misalkan si Badar nggak masuk ini, ada temennya yang kasih info ke saya gitu Miss. Terus kan tadi memang Badar itu kan secara kognitif kurang ya. Saya juga pengen minta bantuan dari guru-guru gitu untuk memberikan jam tambahan ke Badar setelah pulang sekolah gitu Miss. Jadi Ibu akan ini juga ya minta bantuan ke guru-guru lain. Ya ngomong-ngomong tadi minta bantuan ke guru lain, saya mau nanya nih Bu, kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu tadi pihak-pihak mana aja Bu yang akan Ibu ajak gitu ya untuk membantu Ibu melakukan rencana Ibu tadi? Itu tadi saya minta bantuan sama siswa yang ada di kelas 7G gitu. Terus saya juga minta bantuan ke guru-guru yang mengampu di kelas saya gitu untuk terus mantau si Badar. Kalau perlu mereka memang memberikan jam tambahan ke Badar gitu. Jadi nanti guru-guru itu juga bisa membantu Badar ya Bu ya? Untuk mengejar ketertinggalan dia gitu Miss. Betul banget ya Bu. Ini Bu, tadi kan udah punya rencana mau visitasi gitu ya ke rumahnya Badar. Terus kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan rencana Ibu tersebut? Saya kira sih dalam minggu-minggu ini ya sebelum pelaksanaan PAS gitu. Jadi saya juga memang harus tahu nih alasannya apa gitu Miss. Jadi secepatnya lah. Ya, jadi kayaknya udah ini ya, udah lumayan nih Bu Lela udah bisa merencanakannya dengan udah lumayan bagus ya, terstruktur, udah tahu kapannya, udah tahu sama siapa nanti bakalan melaksanakan rencana tersebut gitu ya Bu. Nah itu kan udah kelihatan gambarannya. Baik Bu Lela, tadi setelah kita cerita-cerita ya Bu ya, kira-kira nih Bu setelah Bu Lela tadi, kita melakukan diskusi tadi ya Bu ya, kira-kira nih skala perasaan Bu Lela saat ini gimana kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 ada di range angka mana nih Bu? Sekarang sih 9 ya, nggak sampai 10 karena saya belum visit nih ke rumah Badar. Belum visit ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah visit jadi 10 ya Bu ya. Amin. Bebannya udah plong Lebih semua lega ya, udah gitu. lega. Ya baik Bu Lela, tadi alhamdulillah kita udah sama-sama curhat, sudah sama-sama diskusi ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Lela bisa menyelesaikan permasalahan Bu Lela, karena tadi kita juga udah sama-sama cari solusinya bareng-bareng ya Bu ya. Udah ketemu alhamdulillah, mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai. Badar bisa sekolah lagi dengan rajin, nggak datang lagi, bisa mengejar ketertinggalan dan nilainya nanti mudah-mudahan bagus ya Bu ya. Ya.
aja ya Bu ya, karena udah mau bel lagi kayaknya nih. Iya nih, Kita saya juga balik mau lagi belajar aja yuk. lagi. Makasih banyak ya Bu Lela ya. Sama-sama, Yo, Miss. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana nih sekarang kabarnya nih? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah aja. ya. Sudah selesai tadi coachingnya ya? Sudah, alhamdulillah Bu. Iya, baik Bu Isma. Tadi kan Bu Isma sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Lela ya, Iya. di mana Bu Isma berperan sebagai coach, tekan ya. Dari kegiatan coaching yang tadi Ibu lakukan dan saya kebetulan berada di posisi sebagai observer dan saya tadi mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Nah, terkait itu kita akan lakukan diskusi nih terkait dengan kegiatan pasca setelah Ibu melakukan coachingnya. Baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan nih ya terkait dengan kegiatan kita pada saat ini. Baik Ibu, yang pertama di sini pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Ibu Isma lakukan saat coaching tadi ya? Kira-kira dari yang ingin dicapai gitu ya dalam kegiatan coaching sudah sampai di mana tadi? Seperti itu Isma. Baik Bu Watin, terima kasih. Alhamdulillah sih Bu, tadi selama proses coaching berlangsung saya merasanya ya Bu ya sudah sesuai sih dengan alur Tirta. Kan tadi kan saya sudah menanyakan tujuannya apa gitu Oh, kepada iya. coach saya. Lalu saya juga sudah mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang beliau hadapi. Lalu juga saya menanyakan kepada beliau rencana kedepannya seperti apa dan terkait juga dengan tanggung jawab beliau terhadap rencana tersebut bagaimana. Jadi kalau menurut saya sih alhamdulillah dengan mengikuti alur Tirta jadi agak terarah ya Bu ya, Iya, lebih terarah. terarah Betul, gitu betul, coaching. betul. Benar-benar. Alhamdulillah Bu ya. Dan kebetulan tadi saya pun mengamati kegiatan coaching Ibu. Betul ya Bu ya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirtanya, di mana tadi Ibu sudah menyebutkan yang mulai dari menyampaikan tujuan sampai bagaimana Ibu mengarahkan coaching sampai pada melakukan tindakan yang ke hal tanggung jawabnya seperti itu. Nah, tadi kan kaitannya sama ini ya, temanya apa permasalahan yang disampaikan oleh coach itu terkait dengan anak ya, anak siswa yang jarang masuk ya. Iya betul. Kalau nggak Bu. salah namanya Badar tadi. Badar. Iya, baik. Dan coach pun sudah menemukan ya atas tadi mungkin tuntunan, arahan sebenarnya tidak mengarahkan. Kebetulan coach dengan alur tirta tadi, alhamdulillah dia menemukan sendiri bagaimana mencari solusi dari permasalahannya ya. Baik sekali Bu tadi, alhamdulillah coachnya sudah bisa menemukan. Nah, yang kedua ini pertanyaannya Bu ya, tadi terkait dengan observasi saya ketika Ibu melaksanakan coaching. Mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tadi kan waktu observasi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada kompetensi ya, kompetensi yang ingin Ibu capai secara spesifik ya, ingin kembangkan secara spesifik terkait dengan present, hadiran penuh, juga mendengarkan aktif, dan saya sudah mendapatkan itu ya. Selamat ya Bu Isma. Ternyata ketika kita melakukan coaching, kalau mengikuti alur tirta dengan baik, mendapatkan hasil yang baik juga ya, begitu ya. Kemudian ada tadi terkait dengan pengamatan saya ya Bu ya. Yang pertama itu tadi alur tirta sudah dilaksanakan sesuai urutannya. Kemudian untuk kemampuan yang ingin Ibu kembangkan itu juga sudah tercapai. Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh itu dengan baik. Kemudian juga mendengarkan aktif ya, karena dibuktikan nih Bu, kalau mendengarkan aktif itu dibuktikan tadi saya mendengar beberapa kali Ibu menyatakan kepada coach kata setuju gitu kan ya, kemudian betul itu menandakan Ibu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Itu sudah bagus sekali Ibu. Kemudian ada satu nih mungkin terlupa tadi ya, untuk skala range perasaan yang Ibu sampaikan
kalau yang di akhir Ibu menanyakan kepada coach range perasaan itu menurut saya sudah pas gitu ya. Tadi mungkin nanti ketika Ibu melakukan coaching selanjutnya, nah di awal tadi tuh jadi yang ditanyakan mungkin Ibu menanyakan range kondisi siswa Badar tadi. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya karena kan kita biar tahu kondisi dia gitu ya. Tapi mungkin untuk kondisi Badar setelah nanti coachingnya bisa menyelesaikan permasalahan baru kelihatan tuh ya Bu ya. Cuma kalau dalam coaching bersama tadi mungkin yang Ibu bisa menambahkan tuh range-nya, perasaan coachingnya gitu. Kalau yang akhir betul tuh, kalau menurut saya sudah mengena ya. Nah, tinggal yang di awalnya mungkin disampaikan juga bagaimana perasaan coaching pada saat dia mencurahkan perasaannya terkait dengan permasalahan yang dihadapi gitu ya Bu ya. Seperti itu. Dan yang pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir itu kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu Risma ingin kembangkan dalam melakukan coaching? Ya, kedepannya mudah-mudahan ya Bu ya, ketika saya melakukan coaching bisa lebih baik lagi, bisa tetap melaksanakan coaching ini dengan berpegang pada alur tirta ya Bu ya. Jadi biar lebih terarah tadi ya Bu ya. Terus yang mungkin yang mau saya lebih tingkatkan lagi ke depannya adalah ini Bu, kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Jadi kan kalau misalnya pertanyaannya berbobot gitu ya, mudah-mudahan nanti si coachingnya juga lebih bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu lebih mudah seperti itu. Ya benar ya Bu ya. Jadi kalau tadi kemampuan yang present sudah bisa dikuasai, kemudian mendengarkan aktif sudah oke banget. Nah, untuk meningkatkannya dengan berlatih ya, berarti bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Saya juga setuju banget itu. Karena itu sebenarnya itu yang intinya bisa mengarahkan coach menemukan sendiri langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Wah, ternyata kegiatan coaching Bu Isma tadi menurut saya sudah oke sekali. Semoga apa yang Ibu harapkan dan Ibu bisa kembangkan nantinya bisa Ibu laksanakan dan bisa tercapai dengan tadi range-nya berapa nih kira-kira? Bisa range-nya bisa angka 10 ya, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Isma. Saya berdoa semoga kedepannya Ibu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Ibu. Ya, sama-sama. Mari.